Jikri cewek lah. Dan Rizky punya fanbase juga loh. Oh, apa namanya? Rizky fanbase Club. Mana ada gitu. Hai, kembali lagi bersama kita. Dan kali ini gua Dina dan kita ada di agenda Himakom TV yang ada nih kedatangan orang-orang hebat. Ini ada Kak Jikri sama Kak Rizky. Tepuk tangan dong. Gimana kabarnya nih, sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah luar biasa. Oh iya, luar biasa seperti apa? Seperti apa ya? Seperti itulah seperti itu. Oh iya, betul sekali. Dan juga gimana nih masa-masa sekarang menghadapi pandemi? Masa-masa lagi pandemi ya tetap sih jalankan protokol kesehatan ya. Dari kita pribadi juga, terus ya kemana-mana pun ya. Iya, jaga jarak, pakai Pasti masker, sih. bawa hand sanitizer juga di. Rame kan. Iya, di saku bawa hand sanitizer Pasti. juga. Hand sanitizer, bawa terus ya. Bawa terus lah. Berarti tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Iya, harus lah. Oh wow, keren banget. Dan sekarang nih gimana sih kalau perasaan kalian setelah beberapa pekan lalu ya, udah ada pemilihan nih tentang Presma dan Wapresma. Sekarang nih kalian yang terpilih, gimana perasaannya? Oke, jawab dulu. Perasaannya gimana ya? Ya senang ada juga sih, senang. Yang pastinya juga jadi kebanggaan juga ya. Kebanggaan. Pasti ini juga sebuah tanggung jawab besar juga kan. Memikul ribuan mahasiswa ya, ribuan mahasiswa Uniska sekitar 25.000 ya. Iya. Ya, mudah-mudahan nantinya ya bisa menjalankan tugas dengan maksimal lah. Iya betul. Dan yang pastinya kita juga mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman semua, baik itu dari KPU atau semua pihak yang terlibat atas penyelenggaraan pemilu itu, dan sampai sekarang pun alhamdulillah bisa berjalan kayak gitu loh. Apalagi sama kawan-kawan dari tim ses juga kita Tim mengucapkan ses semangat juga. Miska berzikir ya. Thank you so much. Bersama dulu. Di kamera dong. Oh iya betul. Miska berzikir. I love you. Oke, dan gimana nih kayak tentang tantangan kalian, kan sekarang kita masih ada di pandemi ya. Tantangan kalian untuk menjalankan proker-proker yang ada nih gimana? Jadi beberapa pekan yang lalu ya kita udah udah rapat kerja juga sama kawan-kawan kementerian. Jadi ada 12 kementerian dan kemarin sudah kami bikin juga sih rentetan kegiatan apa sih yang bakalan pantas atau yang cocok buat di masa-masa pandemi kayak gini kan, dan itu sudah kami perhitungkan juga sih tingkat keberhasilan, tingkat kesuksesan sama benefitnya untuk kawan-kawan mahasiswa itu udah kami ukur banget. Dan artian ya zaman sebelum pandemi ya, zaman sebelum pandemi, saat pandemi dan saat masa transisi kayak gini kan pasti beda-beda nih. Jadi kami coba cari celah aja sih, coba cari ruang aja kayak gitu. Oke, dan gimana nih sih setelah jadi Presma, kan pasti banyak banget ya fansnya nih, apalagi Kak Jikri sama Kak Rizky ya. Rizky ya. Inilah dia. Rizky lah. Iya. Fansnya cowok apa cewek? Ya kebanyakan cowok ya. Cowok. Jikri Saya cewek. Saya cowok. Saya sih. tidak percaya. Nah, Jikri cewek lah. Dan Rizky punya fanbase juga loh. Oh, apa namanya? Rizky fanbase Club. Mana ada Ada gitu. tuh di akun Instagramnya. Ya gak ada lah. Oh, tapi yang kalian setelah jadi Presma pasti banyak orang yang kenal dong ya, banyak yang dari Ormawa dan mahasiswa pun mungkin udah banyak yang tahu juga nih sama kalian. Tapi gimana sih perasaan kalian banyak dikenal sama orang, apalagi nih khususnya di kalangan kampus Uniska nih? Mungkin gimana begitu? Jadi fuckboy kah? Enggak sih, enggak. Jadi kalau dikenal banyak orang sih sebenarnya kita nggak terlalu apa ya. Dalam artian ketika kalian dikenal orang banyak, pasti itu nanti bakal banyak timbul masalah-masalah ya. Jadi kita harus bersikap ya santai aja sih, jangan terlalu jumawa banget gitu kan. Untuk Bang Rizky? Bentar ya. Oke, jadi kalau aku pribadi sih sebenarnya itu bonus ya. Itu bonus sih, memang gimana caranya kita memang harus menunjukkan yang terbaik, dalam artian kita harus mengabdi, dan tentunya ini merupakan sebuah tanggung jawab kita. Jadi kalau untuk relasi sebenarnya itu bonus sih, tergantung bagaimana caranya kita bergerilya, tergantung bagaimana caranya kita menghadap ke kawan-kawan, dan bagaimana caranya kita terjun langsung gitu loh ke lapangan. Memang kalau misalnya kita nggak terjun langsung ke lapangan juga, ya itu gimana orang mau kenal ya kan? Bisa jalan relasi kan. Oke. Tapi kalian
ada ngerasa banyak fans gak? Setelah jadi Presma? Sampai detik ini sih Banyak? sama-sama aja sih, sama-sama aja. Oh iya, Ya, sama? paling ya teman baru sih, teman baru, terus ya relasi yang banyak sih. Relasi cewek, cowok? Rizky sebagai Iya. anak perempuan. Ini kalau pertanyaannya kayak gini pasti dilempar ke aku. Ya, jadi kalau apa ya? Kalau misalnya banyak, ya kita akui sih memang kalau misalnya kayak di followers di Instagram nih misalnya, kayak followers di Instagram emang ada naik ya, emang naik sih kayak gitu loh. Tapi ya gak tahu lah. Ini Jikri ini dilempar ke. Iya. Sama aja sih. Tapi kalian ini nggak? Kalau misalkan mau boleh tahu status kalian apa sih sebenarnya? Masih Mahasiswa, iya masih mahasiswa aktif lah. Iya, mahasiswa Boleh aktif boleh lah. dicek KRS-nya kok. Iya masih Nggak mahasiswa aktif. jomblo? Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum ya, cek aja namanya. Enggak, maksudnya jomblo, udah nikah atau duda? Belum nikah ya? Kita Belum masih menikah, belum belum menikah. Apalagi duda. Apalagi Belum. duda. Belum menikah berarti jomblo atau Belum udah punya menikah, pasangan? belum menikah kan otomatis ya belum menikah ya. Pasti belum menikah ya. Oke deh. Kalau misalkan nih buat kalian nih apa sih tujuan kedepannya untuk membangun sebuah hal yang baru, apalagi ini namanya BEM Mahakarya ya. Nah berarti harus punya karya-karya yang lebih luas lagi nih. Gimana nih? Jadi sebenarnya kan kami berdua kan memang apa ya, udah beritikat dan memang sudah berniat secara besar ya, bisa naik ke Demonisca ini, ingin buat sebuah perubahan yang baik ke depannya, ingin sebuah kenangan manis ya. Dan artian kan kami ini sama-sama orang-orang yang semester tua ya, semester tua yang dalam artian mudah-mudahan nanti setelah kami lulus kami bisa meninggalkan sebuah kesan dan kenangan yang baik untuk Demonisca seperti itu. Ya, Pasti ada karya ya yang kami tinggalkan. Ya, itu harapannya sih Bang Jikri. Pastinya. Nah, jadi dalam berkegiatan pun kita tentunya apa ya selalu mengupayakan gimana sih caranya kawan-kawan biar bisa berkegiatan, atau dalam artian di masa-masa sekarang memang yang sudah ditanyakan tadi ya, masih banyak nih kawan-kawan mengeluhkan ini dan itu. Tentunya apa ya, itu harus kita usahakan benar-benar ya. Di samping kita memang berfokus pada proker unggulan kita, dalam artian kita memang mau buat sebuah mahakarya itu sendiri gitu loh. Tapi ini ya, mungkin yang semesternya tua Bang Jikri aja lah. Aku semester 4 masih. Kan kalian sama-sama Angkatan 2020 kami ya. Oh gitu. Iya. Kan kalian sama-sama mahasiswa abadi ya. Nah, dibilang enggak lah. Cukup nama saya aja yang abadi ya. Enggak lah, kita pengen lulus juga. Gitu. Kali aja kalau pengen lulus tahun depan calon lagi. Enggak. Oh, enggak ya. Cukup sudah. Cukup semua ini cukup sudah. Ini dong kalau misalkan nih kan waktu debat kemarin ada nih dibilang mau buat apa yang tentang bedah buku kalau nggak salah. Nah jadi gimana sih kalau kalian mau caranya bedah buku itu, apalagi kan kita di masa pandemi nih. Nah tapi sebenarnya sih kalau misalkan bisa dilihat secara langsung ya, literasi anak Indonesia itu kan sebenarnya kurang banget, karena Indonesia itu lebih dominan lebih suka mendengarkan daripada membaca, apalagi membaca hal-hal yang seperti itulah bisa kita lihat ya. Karena literasi di Indonesia itu udah terbukti juga emang sebenarnya kurang, karena kita emang terbiasa dengan hal mendengarkan, bukan hal untuk membaca. Gimana sih cara kalian untuk gencar nih supaya bisa meningkatkan literasi yang ingin kalian bawa ke hal yang lain ini? Oke, keren banget sih pertanyaannya. Tepuk tangan dulu dong buat MC. Panjang juga ya. Jadi, oke. Nah, jadi untuk bedah buku sendiri sih mungkin ya kita ini sih kemarin kan waktu kita debat dibilangnya memang harus ada karya dulu, atau memang kita harus menerbitkan buku dulu baru kita mau bedah buku kan bilangnya kayak gitu. Maksud kami memang sebenarnya adalah bagaimana caranya kita berdiskusi tapi berangkat dari apa yang kita temukan di dalam buku. Sebenarnya kita mikirnya kayak gitu Bang Jikri ya. Tapi kalau misalnya dikoreksi kemarin oke lah, nggak apa-apa. Nah, jadi kalau kita sendiri memang harus dimulai dari BEM Unipnya sendiri. Yang penting kita harus menumbuhkan bagaimana sih kawan-kawan itu senang membaca gitu loh. Makanya kita bikin aturan juga di dalam tatip organisasi BEM Unisca yang sekarang. Kita bikin aturan ketika ada orang yang masuk sekre,
dia harus membaca 15 menit ya, paling Iya. tidak membaca minimal selama 15 menit, dan setiap anggota itu dalam satu semester ini wajib mengumpulkan paling tidak 1 buku. Nah jadi kita paling tidak harus memulai dari BEM Unipnya sendiri. Dan apa ya, memang mungkin literasi terhadap bukunya yang kurang, tapi kalau literasi atau misalnya membaca sama chat WA mungkin iya, itu itu di bukan Indonesia lagi. masih ini ya. Nah jadi Bang Gigi gimana? Terus ya memang sih benar yang disampaikan oleh Pak Wapres ya, dalam artian kami di BEM Uniska juga dari BEM Uniska sendiri sudah memberikan aturan ya untuk kawan-kawan kepengurusan setidaknya bisa membuka 1 buku. Setelah itu ada literasi juga, meskipun ini terlihat kayak kita balik zaman SMA ya. Kan dulu ya zaman SMA kita Dianjurkan membaca Iya. di terus. awal masuk sama di akhir ya. Akhir. Nah, itu memang tetap kami terapkan juga, dalam artian dari hasil kawan-kawan baca itu nanti kita akan coba diskusikan sama-sama apa sih yang menjadi kekurangan dan kelebihannya, dan apa sih yang menjadi titik fokus yang kawan-kawan baca. Nah ini kan menjadi sebuah power juga nantinya ke kawan-kawan nantinya di kementerian untuk bisa berdiskusi juga ke kawan-kawan yang lainnya seperti itu. Iya, betul gitu. Ya, tapi kalau misalkan nih harapan kalian sih apa sih kalau misalkan untuk menjalankan hal-hal di tahun ini yang sedang kalian ibaratnya udah ada amanah nih, kalian udah jadi Presma dan Wapresma. Apa sih beban yang sebenarnya ada di pikiran kalian? Itu kan pemimpin itu jadi beban ya sebenarnya. Tapi gimana sih cara kalian menjalaninya? Kalau ya benar sih. Jadi ini pernah saya sampaikan juga ya di waktu debat bahwa pemimpin itu adalah orang yang siap tertindas ya, bahkan yang belum numpang darah. Jadi sebenarnya kalau kami sendiri kalau dianggap beban ya memang kalau kita merasa sendirian pasti itu jadi beban. Tapi kami sini kan berdua, bahkan Berkeluarga ya. Berkeluarga juga di BEM Uniska. Jadi semua permasalahan itu nggak semua kami pikul berdua, tapi sama-sama senang, pahit manis itu kami rasakan. Dan juga ya tadi permasalahan yang timbul ya kita selesaikan satu persatu. Nah jadinya bisa mengurangi semua permasalahan yang ada di tubuh itu sendiri. Oke, jadi kalau aku sendiri sih mikirnya lebih kepada apa ya? Mungkin hal yang menjadi pikiran atau dalam artian kalau misalnya bisa dijadikan beban itu kita adalah takutnya nggak bisa takutnya nggak bisa ini loh, bukan membahagiakan sih, takutnya nggak bisa menjadi seperti ekspektasi kebanyakan orang. Nah takutnya seperti itu sih ya, takutnya banyak hal-hal yang dari kita janjikan atau misalnya kita sampaikan kemarin itu nggak terlaksana. Nah makanya sama teman-teman sekalian juga kalau misalnya ada hal-hal yang kami kelupaan atau misalnya kita ada salah ya, itu bisa aja diingatkan atau disampaikan atau misalnya kita diskusi. Nah itu boleh, jadi kita nggak yang terlalu tertutup, terlalu yang kaku banget, enggak. Jadi kalau misalnya mau diajak diskusi atau misalnya ada sesuatu yang kita kelupaan ya itu silakan disampaikan, karena kan memang wajar lah manusia lupa ya. Manusia nggak pernah. Nah jadi kita takutnya nggak bisa sesuai dengan harapan kawan-kawan aja gitu loh. Tapi kita memang totalitas dah. Pasti totalitas sih. Pasti jor-joran banget ya. Ya itu. Tahun kemarin kan sama Presmanya Bang ini ya, Bang Padli ya. Nah gimana sih kalau Bang Padli kemarin itu mau mengusahakan adanya potongan biaya kuliah, tapi kan kemarin cuma bisanya potongan 100.000 nih. Kalau misalkan buat kalian ya, kayak gimana sih menghadapi hal ini, apalagi kalian adalah bisa dibilang sih telinga dari seluruh mahasiswa ya. Jadi gimana cara kalian untuk hal yang kayak gitu? Oke, pertama mungkin untuk pemotongan harga SPP atau kayak gimana pun, apa sih usahanya? Oke, jadi memang yang kita lihat saat ini kan kondisi ya, kondisi finansial dari kampus kan, apalagi kan kita kemarin sudah sempat berduka juga. Jadi kita harus lihat juga sih gimana sih pemasaran kampus saat ini kan. Kampus itu apakah di zaman sekarang ini sama sih kayak zaman pandemi sebelumnya? Kan ini udah mulai longgar ya, dan sudah bisa beraktivitas, udah bisa kerja, udah bisa udah bisa kembali ke pekerjaan masing-masing. Jadi kita coba pantau terus sih, dan kita coba lihat sih ada nggak celah untuk beasiswa bisa masuk kan. Karena kan cuma kalau kita tahu kan beasiswa di USK cuma 5 sampai 6 ya. Tapi kalau di kampus-kampus lain tuh banyak. Nah, jadi kami coba bisa tawarkan sih. Dalam artian kami coba tawarkan sebuah beasiswa dari luar juga, bisa gabung di dalam kampus.
Nah itu sih. Ya, jadi gini ya. Jadi apa ya? Kalau misalnya memang ada yang membutuhkan banget ya. Kalau Ya. misalnya ada yang sangat perlu, jadi kita Betul. coba untuk mengakomodir dalam artian kalau misalnya memang ada yang kesusahan sekali atau misalnya memang dia terancam juta atau nggak bisa bayar sama sekali nih, artinya kan kalau kampus itu sih bilangnya kita nggak bisa pukul rata semuanya, tapi kalau misalnya ada yang sangat memerlukan atau ada yang membutuhkan, Itu yang dahulu. silahkan aja, itu yang didulukan ya Yang mungkin ya, didulukan. itu yang didulukan sih, karena kan kita memang harus mengaku ya kalau memang finansial orang kan beda-beda nih, Iya. ada yang mampu, ada yang enggak kayak gitu loh, Iya. ya ada yang mohon maaf kurang mampu ya dalam artian belum bisa bayar kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya memang ada teman-teman yang kayak gitu, silahkan aja lapor ke BEM Unip, nanti kita biar mengakomodir Iya. ke sana ya kan. Kami ikut bantu kan. Nah, kita bisa bantu di situ. Kayak gitu. Oke, berarti paling tidak punya ini ya sedikit untuk membantu mahasiswa yang Iya. lain juga ya. Ada sedikit Oke solusi. banget. Solusinya. Dan mungkin untuk kalian berdua nih setelah memasuki hal ini ya menjadi Presma dan Wappresma, kemarin itu ada acara kamisan nih. Jadi Oh. gimana sih Oh ya. kamisan yang kalian buat di hari kemarin itu? Oke, jadi sebenarnya aksi kamisan itu adalah aksi yang sudah terpikirkan sejak kita duduk di kabinet sebelumnya ya, waktu kabinet kabinet berdaulat. Emang kita udah ini sih ada terpikirkan hal itu, tapi memang mungkin ada beberapa hambatan, makanya kita nggak bisa melaksanakan itu. Nah, sebenarnya aksi kamisan itu kita terinspirasi dari beberapa daerah, apalagi di ibu kota ya, penggagasan sendiri di Jakarta itu dari tahun 2007 kalau nggak salah, 18 Januari 2007. Bahkan di sana udah Kamis ke-500 kalau nggak salah. Nah, jadi udah banyak sekali Kamis yang mereka lewati. Nah, karena di Kalimantan Selatan kita masih lihat belum ada tentang hal itu, jadi kita bikin kemarin itu karena itu merupakan bentuk solidaritas dari kita sendiri gitu loh. Dari Kepedulian ya bentuk kepedulian dan solidaritas kita terhadap isu-isu HAM. Nah, kebanyakan orang juga di zaman sekarang, di era sekarang itu udah mulai apa ya, menganggap remeh tentang HAM itu sendiri kalau menurut kita gitu loh. Udah mulai menganggap remeh atau bahkan cenderung mengabaikan tentang HAM itu sendiri. Bahkan itu bukankah HAM itu sebenarnya penting sekali gitu loh. Bahkan itu kan itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Nah, itu. Dan ini juga sebagai kilas balik ya, kilas balik kita terhadap sejarah. Artinya ini masih banyak sejarah-sejarah kita tentang kemanusiaan yang memang belum sampai saat ini terselesaikan. Iya, banyak Mas ya. Makanya dari aksi kamisan kemarin kita coba merepressing ya, atau merepres masyarakat khususnya di Kota Banjarmasin untuk kita punya sejarah nih, punya sejarah kelam juga, punya sejarah yang memang sampai saat ini belum terselesaikan oleh pemerintah. Nah, jadi itu memang kami laksanakan dan alhamdulillah sih lancar ya kemarin ya. Iya, alhamdulillah. Ya, kalau aksi kamisan sendiri emang tujuan kita adalah mengedukasi dan lebih kepada memberitahu. Nah, kalau aksi kamisan itu sendiri memang aksinya terkesan pasif. Jadi kalau di Jakarta sendiri itu orang-orang yang melaksanakan aksi kamisan itu bahkan dia cuma berdiri Diam. doang. Ya, diam berdiri doang di depan istana negara. Nah, tapi kalau kita di sini kan karena kita nggak menghadap kemana-mana atau memang kita menghadap ke publik, jadi kita ya udah diisi sambil orasi atau misalnya baca puisi kayak nggak masalah kayak gitu, biar nggak yang anyep-anyep banget Ya, lah gitu loh. senyap-senyap lah. Gitu. Tapi kemarin banyak orang-orang yang ikut nggak dalam aksi Alhamdulillah kamisan? sih lumayan ya, Iya, lumayan lumayan. sih kan untuk di awalnya cukup banyak banget gitu. Tapi emang fokus kita untuk di awal ini kita lebih fokus sama BEM Uniskanya sendiri dulu sih di gitu. dalam ya. Kita takut juga kalau misalnya baru ini ya, baru mengadakan pertama kali ini terus masanya terlalu banyak, kita takutnya nggak bisa ngontrol juga gitu. Apalagi kan kita baru tahap konsep nih, Konsep awal ya konsep awal banget nih. Jadi kalau misalnya ada miss sedikit, kita evaluasi dengan semaksimal mungkin kemarin gitu loh. Nah, takut juga kemarin kalau misalnya banyak dari pihak luar yang ikut, tapi alhamdulillah dari kampus kita aja sih kemarin ya, dari kampus kita aja. Dan kemarin ada hal yang lucu juga Bang Jikri ya, ada hal yang Ada apa nih? Ada Nah, apa nih? Jadi Cerita-cerita. Jadi kemarin malam ya, jadi ada koordinator lapangannya juga. Itu kemarin kami dapat info kalau ada anak SMA ya yang mau ikut kemarin. Jadi ngechat koordinatornya mau ikut aksi kemarin, aksi kamisannya. Terus gimana Ki? Jadi dia mau datang nih. Jadi dia si anak ini dia dari Martapura nih, dari daerah Martapura. Waduh, jauh banget ya. Iya, dia mau makanya datang kaget. Ya, dia mau datang rombongan aja. Jadi kita bilang jangan dulu datang, soalnya ini baru pertama kali juga dan di Banjarmasin. Kita takutnya juga kalau mereka terjadi kenapa-napa gitu loh di jalan. Terus kan
ya mungkin nanti kita akan adakan aksi di Banjarbaru juga. karena itu memang rencana kita ada juga di Banjarbaru. Nah jadi sembari nunggu di Banjarbaru ada mungkin latihan aja dulu nih, latihan orasi atau latihan Pemanasan baca ya. puisi gitu kayak pemanasan terus. Tapi ini ya saking fanatiknya itu dia sempat papin buku-buku bacaannya. Iya, papin buku-buku bacaannya dan dan Madilo kayak dan itu emang kiri banget ya, bacaannya kiri banget. Nah, jadi kaget juga ya sekelas anak sekolah Iya. bacaannya udah berat banget gitu kan. Iya, bacaannya udah berat banget dan apa ya? Malam itu juga dihubungi kan sama pihak polisian ya, pihak aparat. Katanya berapa nih yang mau ikut? Nah, terus kan koordinatornya bilang mungkin 20 sampai 30, Pak. Ya, 20 sampai 30, Pak. Nah, terus udah kan kita sampai ke lokasi nih. Sampai ke lokasi, pas sampai di lokasi itu kita kaget. Iya. Kok banyak banget nih Banyak polisinya? banget, kayak mau demo bentrok gitu. Iya, kayak mau demo beneran. benar. Kemarin juga sempat lewat ya dari jalan 0 km, emang banyak banget ya ternyata. Iya, polisinya banyak banget. Jadi kita Kaget juga. Ya, jadi kita kaget kalau apa ya kayak ini kayak mau ngawasin aksi sekitar 500-an orang mungkin kayak gitu loh, banyak banget orang. Jadi kita kaget di sana. Jadi kita merasa apa ya? Merasa bangga mungkin kayak bisa ngeprank lah. Kayaknya Uniska memang udah Apa ya? banget ya. Kata teman-teman itu udah fontnya itu udah warna merah, red font gitu. Berarti kayak berbahaya banget ya. Tapi kalau boleh tahu nih sebenarnya untuk anak SMA sendiri kita emang boleh ya kalau misalkan mau ikut aksi. Sebenarnya kan kalau misalkan apalagi anak SMA dan anak mereka itu kan masih di bawah umur pertama ya. Nah, tapi untuk melakukan aksi apalagi nanti kalau adanya terjadi bentrokan nih, itu kan nggak pasti berbahaya lah ya bagi mereka. Nah, jadi kita emang harus ikut juga atau nggak semestinya sih? Oke. Nah, jadi kalau untuk aksi Kamisan sendiri ya, ini untuk khusus untuk aksi Kamisan, gak tahu sih kalau misalnya aksi-aksi besar mungkin kita tergantung daripada hasil konsolidasi ya. Tapi kalau untuk aksi Kamisan sendiri, kita emang berkomunikasi sangat berkomunikasi dengan pihak kepolisian sendiri untuk bisa mengamankan kami juga dan bisa mengawal kami juga dalam artian karena aksi Kamisan itu adalah aksi yang memang terkesan pasif dan cuman kita sebenarnya lebih kepada edukasinya sebenarnya, lebih kepada edukasi dan mengingatkan kepada masyarakat betapa pentingnya penegakan HAM dan ada kasus-kasus HAM yang belum terselesaikan. Sebenarnya kalau tujuannya ke pemerintah ya kita memang bertujuan untuk mengingatkan pemerintah bahwa masih banyak kasus HAM yang belum terselesaikan dan itu ada tugasnya mereka untuk menyelesaikannya. Itu yang pertama. Kemudian sama pihak kepolisian kita berkomunikasi dengan dengan intens. Dalam artian kita memang kalau misalnya ada penyusup yang kemudian dia mau bikin kacau atau misalnya ada hal yang mengarah kepada kerusuhan atau bikin ricuh, kita minta polisi untuk langsung mengamankan aja gitu loh, langsung diamankan aja, itu nggak masalah. Nah, kemudian untuk anak SMA sendiri nggak masalah sih kalau mau ikut aksi Kamisan karena ya itu tadi aksinya kan memang terkesan pasif ya, cenderung pasif aksinya, jadi kita nggak masalah selama anak SMA ini atau misalnya mengikuti aturan kita gitu loh. Kalau misalnya barbar atau semua mereka ya kita suruh polisi amankan aja kayak gitu loh. Jadi kita nggak masalah. Bahkan aksi Kamisan itu kalau misalnya mau orang luar kayak warga sipil, kayak orang tua atau segala macam masyarakat itu mau ikut itu silahkan, nggak apa-apa, kita nggak masalah. Atau misalnya kampus lain mau ikut, nah itu nggak masalah, pelajar pun mau ikut silahkan, nggak apa-apa kayak gitu. Berarti aksi Kamisan ini bakalan diadain setiap apa sih? Setiap hari Kamis ya pastinya. Ya pastinya setiap hari Kamis, tapi untuk sementara ini cuman kalau hari Jumat Jumatan kayak hari ini. Nah, jadi kalau untuk aksi Kamisan sendiri untuk saat ini kita masih terpikirkan 1 bulan 2 kali memang melatih sikon, dalam artian kalau misalnya kita lagi banyak kegiatan ya memungkinkan 1 bulan 2 kali, jadi 1 kali di Banjarmasin dan 1 kali di Banjarbaru. Tapi kalau memang kita lagi gabut-gabut ya setiap minggu bisa aja gitu loh. Berarti kondusif aja lah ya, menyesuaikan. Ya kondusif, kondisional ya mungkin. Iya sih benar. Tapi buat Kakak Jikri sama Kak Rizky nih, gimana sih kalau misalkan itu berarti berhubungan sama kan kalian banyak nih di divisi BEM Univ ya kan? Nah berarti itu sama seluruhnya kah yang harus ikut serta atau nggak seluruhnya juga nih? Sebenarnya sih ini kan karena agenda dari BEM Uniska ya, pastinya semua kementerian bakalan terlibat. Nah, makanya kan kita nggak pernah tinggal satu kementerian pun ya. Iya, semua kementerian harus ikut, harus terlibat. Nah, memang ini sih masuknya ke Kemensospol ya. Ya, Kemensospol. Ranahnya. Ya, emang ini jobnya Kementerian Sosial dan Politik.
Tapi kita emang mengharapkan semua kementerian itu nggak mengharapkan sih, memang mewajibkan semua kementerian itu untuk bisa hadir. Bahkan kan kita ada mimbar bebasnya. Yes. Nah, setiap kementerian itu wajib menyampaikan, kalau nggak orasi ya puisi kayak atau apapun itu. Kalau misalnya mau menyanyi pun itu silahkan kayak gitu. Ya selama bukan nyanyian dangdut ya. Atau nggak joget TikTok ya. Jangan lah. Tapi nanti setelah ada biasanya ya, kalau misalkan nih ada aksi kayak kemarin itu kan ada aksi nih yang besar banget ya. Nah, tapi yang diikuti sama anak SMK, ya kan, STM. Nah, yang terjadi masalahnya di situ, walaupun sebenarnya ada, kalaupun misalkan ada kericuhan yang diamankan adalah anak STM-nya atau anak SMA-nya lah, pokoknya yang disalahkan adalah siapa yang ngajak. Otomatis yang dianggap ngajak kan adalah dari mahasiswanya nih, ya kan. Nah, tapi gimana sih kalau ada hal kayak gitu nih menurut kalian? Kalau misalkan di suatu saat nanti akan ada lagi terjadi hal yang sama di lain hari gitu. Oke, Bang Diki. Jadi sebenarnya kan kita kan sebelum mengadakan aksi kan ada beberapa kali konsolidasi ya. Jadi di konsolidasi itu memang sudah kami berikan sebuah penjelasan juga bahwa ini memang terbuka, tapi nggak harus untuk siswa tadi. Dalam artian setiap konsolidasi kami coba peringatkan juga, ini kan ranahnya untuk masyarakat dan mahasiswa yang memang di dalam hukum pun sudah dilindungi ya. Sedangkan pelajar memang di dalam artian nggak bisa terlibat dalam aksi-aksi kayak aksi tuntutan segala macam. Jadi memang kami lebih ke menegur dan lebih mengedukasikan bahwa nggak semua aksi bisa diikuti. Pastinya ya lebih ke arah teguran aja. Ya, kita benar sih yang disampaikan oleh Pak Pres ya. Artinya kawan-kawan untuk pelajar itu mungkin kalau kita memang dari kawan-kawan mahasiswa kayaknya agak trauma ya. Ya dari kawan-kawan mahasiswa mungkin agak trauma aja sama kawan-kawan kemarin itu soalnya waktu di lapangan itu kemarin ada miskomunikasi, akhirnya di sana yang bentrok malah sesama sesama demonstran gitu loh. Ya, demonstrannya yang malah agak bentrok gitu loh. Nah, jadi kita agak trauma di sini, apalagi kalau misalnya datang kalau misalnya cuma 1 sampai 10 orang ya nggak masalah ya kan, tapi kalau misalnya udah ratusan ya. Udah ratusan rombongan. Ya, meskipun ada koordinatornya ya kita kalau misalnya terjadi bentrok atau apalagi kalau misalnya udah di lapangan itu situasinya panas, emosi dan segala macam menjadi satu kan. Nah, biasanya ada yang nggak sabaran terus biasanya di sana bisa ribut. Nah, makanya tapi nggak tahu ya nanti kalau misalnya ada keputusan lain di hasil forum, tapi kalau menurut kita emang nggak mewajibkan ya atau nggak mengharuskan untuk adik-adik itu ikut gitu loh. Mungkin lebih kepada mahasiswa sama orang dewasa sih, takutnya mereka ikut rame-ramean doang atau misalnya kayak gimana ya, meskipun niat mereka itu baik untuk misalnya untuk ini lagi keadaan negara sedang tidak baik-baik saja nih ya, meskipun pikirannya mungkin kayak gitu, tapi takutnya berempati ya mungkin ada empati sih, tapi takutnya mereka nggak nangkap kita lagi ngapain di situ gitu sih. Takutnya malah banyak benda-benda melayang ya. Iya, kayak kemarin. Botol ya. Soalnya udah pernah kejadian ya. Iya. Bahkan pernah merasakan gitu. Tapi kalau boleh tahu nih, kemarin kan pada tahun Bang Gulam ya yang menjadi Presma, kalian kan menjadi anggota BEM Undip juga nih. Kalau boleh tahu kalian berada di kementerian mana sih? Jadi kalau aku pribadi dari Mendagri Menteri Dalam Negeri. Kalau Rizky Kementerian Hukum dan Advokasi. Apa sih yang dilakukan di kementerian tersebut apa aja? Yang pastinya ya untuk Mendagri menjadi stabilisasi di kampus ya, kawan-kawan Ormawa, kawan-kawan mahasiswa, dan membantu kemahasiswaan juga nih dalam mengurus semua permasalahan yang ada di kawan-kawan Ormawa bahkan di kemahasiswaan. Jadi kerjanya lebih di dalam kampus ya, di dalam kampus sih. Oke, jadi kalau Menteri Hukum sendiri kemarin lebih kepada kajian-kajian sih. Jadi kita tunggu instruksi juga kalau misalnya Presma menginstruksikan untuk Kementerian Hukum Advokasi kaji dong ini, atau misalnya ada isu ini nih, silahkan untuk dikaji. Nah, kita memang tugasnya dari Kementerian Hukum sendiri mengkaji isu-isu yang diinstruksikan oleh si Presmanya kayak gitu. Berarti itu adalah isu-isu yang lagi hangat atau mulai dari waktu misalkan nih kayak aksi Kamisan, berarti yang dicarikan adalah isu-isu waktu dulu ya kan. Nah,
Nah itu apakah terserah aja atau kayak gimana? Biasanya kondisional sih, tergantung keperluan, dalam artian kalau memang kita perlu mengangkat isu-isu yang udah lama, nah, itu nggak menutup kemungkinan akan kita kaji lagi. Tapi kalau misalnya memang kita harus kaji yang isu-isu yang terbaru atau misalnya lagi hangat-hangatnya nih, nah kita emang menunggu instruksi itu tadi. Kalau misalnya Presma yang menginstruksikan untuk kaji isu yang terbaru atau yang lagi hangat, sekarang lagi ramai tentang ini, silahkan dikaji. Nah kayak gitu, misalnya kita memang nunggu instruksi dari Presma sih kayak gitu kemarin. Berarti emang nggak biasanya nih dalam waktu mengkaji hal tersebut nih dalam waktu yang kurun waktu berapa lama sih? Atau tergantung dari permasalahan yang ada? Ya betul, itu tergantung dari permasalahan yang ada. Dalam artian kalau misalnya ini skupnya nasional atau misalnya beda, pasti ya beda ya. Kalau misalnya lingkupnya nasional, daerah atau bahkan di dalam kampus itu pasti beda waktunya juga. Jadi kalau misalnya yang di nasional atau di daerah kita memang perlu banyak data yang banyak ya. Kita perlu data yang banyak. Ya data yang valid juga. Kemudian solusi yang ditawarkan itu seperti apa? Karena memang sulit sih dalam memikirkan solusi apa yang ditawarkan. Karena memang padahal gini ya, kita sempat bingung juga sih ketika kita bicara isu nasional dan isu daerahan atau bahkan ya isu-isu yang ada di internal, kita disuruh untuk menawarkan solusi kayak gitu. Ya sebenarnya kalau bicara tentang solusi itu sebenarnya bukan tugas kita, bukan tugas kita ya, itu sudah tugasnya mereka. Mereka duduk di sana, ketika terjadi permasalahan ya tugas mereka untuk memikirkan solusi-solusi untuk permasalahan itu sebenarnya kayak gitu loh. Malahan kita yang harus minta solusi. Iya, kita sebenarnya yang harus minta solusi ke mereka, tapi ketika kita menyampaikan permasalahan-permasalahan, banyak kan orang mikir lo jangan cuma bisa menyampaikan permasalahan doang, tapi apa solusi yang bisa lo tawarkan kayak gitu loh. Makanya ketika kita dibilang kayak gitu, loh yang kerja siapa kayak gitu loh, yang terima gaji kan siapa, yang digaji siapa ya? Iya, tugas ente duduk di sana ya harus memikirkan solusi-solusi itu. Iya kayak gitu loh. Nah jadi kayak gitu sih. Nah jadi memang variatif untuk waktu dalam tahap kajian itu tergantung memang permasalahannya sebesar apa. Gitu. Dan kalian kan udah ada di semester akhir ya, itu ya bisa dibilang tadi mahasiswa abadi ya kan? Jangan ketawa, saya yang abadi ya. Ini kan mahasiswa abadi nih, gimana sih? Mahasiswa abadi. Iya, jangan nangis. Iya, udah sering kok dimulai. Karena, jadi gimana sih kalau mau ngebagi waktu nih sama kesibukan kalian kan sebagian sibuk nih. Jadi Presma dan Wappresma, apalagi sekarang kemungkinan nanti banyak lagi hal-hal yang dilakukan lagi dalam BEM Univ, karena ini adalah masalah dari BEM Univ ini ibaratnya paling besar lah ya jangkauan dan cakupannya. Terus itu juga gimana kalian sama kuliah kalian? Oke. Jadi sebenarnya kalau ditanyakan masalah manajemen waktu ya, memang anak organisasi harusnya sudah bisa ya, sudah bisa bagi waktu segala macam, misalkan kayak kuliah, organisasi, keluarga, bahkan pacar ya kalau ada ya. Jadi memang kalau ada ya, kalau ada enggak maksudnya gini. Jadi memang di dalam 24 jam itu kan dalam satu hari itu memang kita harus bagi waktu juga. Misalkan pagi kita ngapain sih? Bangun tidur, makan, habis itu kita ke kampus apa sih? Paling enggak di dalam satu hari itu kita harus produktif ya, harus ada yang dikerjakan. Tapi kalau memang nggak ada dikerjakan, kita nggak usah yang ribet-ribet banget, harus ke kampus, harus gimana ya, nggak usah. Kita kerjain aja yang memang kerjaan kuliah, habis itu kita ada kerjaan rumah gitu kan, harus ngumpul sama teman-teman kan, ya kayak gitu sih. Dan artian kalau anak organisasi harus bisa mengelola waktu sih. Oke, jadi kalau aku sendiri emang karena kan sekarang untuk mata kuliah udah habis ya. Sekarang tinggal mengerjakan skripsi dan memang aku akui beberapa waktu ini emang skripsi agak terbengkalai sih. Agak terbengkalai, tapi satu motivasi yang paling kuat itu memang orang tua sih. Kalau udah males-malesan atau misalnya lagi kecapean nih buat mengerjakan skripsi, itu kita ingat sama orang tua gitu loh. Kita ingat sama orang tua. Itu jadi salah satu motivasi terbesar dari aku sendiri ya, dari aku pribadi. Itu jadi salah satu motivasi terbesar ketika aku malas-malasan buat ngerjakan skripsi. Nah itu ingat orang tua. Nah ketika ingat orang tua itu paling enggak ya satu paragraf lah. Satu paragraf kayak ingat orang tua ya. Iya. Bukan yang itu. Bukan yang itu, Bre. Tamezo bos. Ya, parents. Emang orang tua. Orang tua yang lebih. Iya, orang tua kandung nih. Yes. Nah, kayak gitu. Jadi emang untuk beberapa waktu ini agak terbengkalai skripsinya, tapi coba sambil dikerjakan
perlahan juga, karena nggak enak juga sama pembimbing, takutnya nanti salah paham nih, dikira nanti kita yang males-malesan, padahal emang lagi kita emang takutnya itu sama kegiatan-kegiatan yang sifatnya dadakan ya, Bang Zikri ya. Pasti. Ada permasalahan Kagetan. Ya itu emang udah resiko sih, kita mikirnya emang udah resiko, tapi kita emang sering dihadapkan sama hal-hal yang sifatnya dadakan atau ada apa ya, banyak yang permasalahan yang terjadi Kejutan. ya, kejutan kayak gitu loh, di luar daripada pemikiran kita. Padahal kita udah menjadwalkan kita mau ini, oh ternyata ada hal-hal yang sifatnya kaget gitu loh, dadakan. Nah itu sih. Jadi kepada pembimbing-pembimbing kami, Mohon maaf kami ya. Mohon maaf kan. Tapi ini biasanya sih kalau misalkan mahasiswa yang nggak tahu apa-apa ya, alias mahasiswa kupu nih, mereka itu biasanya bingung sama apa yang dilakuin sama BEM Univ. Apa sih kerjaan BEM Univ? Apakah cuma demo-demo aja ataupun ya kayak gitulah. Pokoknya gimana nih? Oke. Nah, jadi kalau untuk itu sendiri ya, kita sudah pasti kita sudah pasti paham resiko itu, dalam artian apapun yang kita lakukan itu pasti akan jadi omongan orang. Yes. Apapun yang kita lakukan itu baik atau buruk, kayak sekalipun baik aja kita diomongin orang ya, apalagi buruk ya. Bahkan kayak kita ambil contoh Nabi Muhammad pun ya, manusia sempurna itu gitu loh, yang nggak pernah melakukan kesalahan, itu pun jadi omongan orang, digujin orang dan segala macam. Ada yang benci kayak gitu, apalagi kita yang penuh kekurangan ini, manusia biasa ini ya, pasti banyak yang ngomongin lah. Nah makanya kita sering bilang juga sama anggota, kalau misalnya ada hal-hal yang kurang mengenakan atau yang kurang menyenangkan, itu nggak usah terlalu ditanggapin, karena apa, kecuali kalau misalnya di forum kayak gitu loh. Kalau berbicara tentang hal-hal yang tidak menjadikan sebuah hasil atau misalnya nggak ada hasilnya, kita bilang kayak gitu, atau di luar forum, itu nggak usah terlalu yang kayak gimana gitu loh, biasa aja. Tapi ketika kita berbicara di dalam forum, nah maka sampaikan aja semaksimal mungkin. Makanya kita sering juga menyampaikan untuk Anda mahasiswa yang penasaran kami dengan apa yang kami lakukan, silahkan hubungi kami atau main ke sekre aja. Main ke sekre, ayolah diskusi kayak gitu loh. Nah kayak gitu. Tapi gimana nih buat kalian ya, kakak berdua nih, kan kita mau adanya pemilihan rektor yang baru nih. Waduh. Apa sih harapannya untuk rektor-rektor nanti yang terpilih? Oke. Harapannya sama sih. Jadi Apa? banyak sih yang nanyakan sih kawan-kawan, kayak kawan-kawan Amawa ya, kawan-kawan masuk. Apa sih harapan Prasmu sih untuk rektor yang terpilih nanti? Yang pastinya ya, rektor yang dekat sama mahasiswa, itu yang pertama. Yang kedua, dekat dengan mahasiswa, dekat dengan Ormawa, yang peduli akan semua kelah kesah lah, semua kesusahan yang kita alami ya di kampus, itu pasti sih. Karena pemimpin itu orang yang siap mendengar dan siap menjalankan amanah. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Pres. Jadi kita memang perlu sekali pemimpin yang dekat dengan mahasiswanya dan nggak anti sama mahasiswanya gitu. Ya, nggak yang sulit banget ditemuin apa segala macam kayak gitu. Kalau perlu yang sering-sering main ke sekre, oh iya, just info untuk siapapun yang terpilih nanti rektor, sekrenya bocor tuh. Sekre Ormawa banyak yang bocor. Just info ya, just info. Akibat pohon-pohon yang ditebang itu kan. Pohon yang kena puting beliung gitu. Itu. Nah, itu. Jadi memang kita harapan kita sama rektor yang akan terpilih, siapapun rektornya, kita emang nggak dukung siapapun, tapi kita selalu berpihak kepada siapapun yang dekat dengan mahasiswa, yang tentunya peduli dengan kita, dengan kegiatan-kegiatan Ormawa itu peduli. Ya, sekrenya bocor Pak. Bocor Pak. Di dalam ataupun di luar ruangan, hujannya nggak ada bedanya. Hujannya di luar, basahnya di dalam. Ayo, tolonglah. Berarti kalian kalau misalkan kayak Rizky bilang tadi nggak dukung siapapun, tapi kalau misalkan ada yang dekat sama mahasiswanya berarti didukung dong. Kita berpihak kayak gitu ya. Dalam artian kita pasti tentunya senang ya dan menyambut baik terhadap rektor yang tentunya mau dekat sama mahasiswanya kayak gitu. Karena kayak gini, dalam pemilihan rektor pun meskipun kita sadar, karena kan di dalam pemilihan rektor itu ada 25 senat, ya ditentukan oleh 25 senat, yang mana itu 10 dekan, 10 perwakilan fakultas atau dosen biasa ya, kemudian ada 4 dari pejabat rektorat atau universitas, dan 1 itu dari pasca sarjana.
Nah, meskipun di dalam ini apa ya, di dalam pemilihan atau prosesnya itu nggak melibatkan mahasiswa, tapi satu hal yang harus kita pahami bahwasanya siapapun rektor yang akan terpilih, kebijakan yang akan dia ambil di dalam kepemimpinannya itu pasti melibatkan mahasiswa. Mahasiswa pasti terkena dampaknya. Nah, oleh sebab itu, makanya kita mengajak kawan-kawan nih untuk sama-sama mengawal pemilihan rektor. Mengawal ini kayak gimana sih? Maksudnya pastikan rektor ini adalah orang-orang yang memang berkompeten, memang layak juga. Kemudian lihat nanti waktu penyampaian visi misi kayak mungkin atau hal-hal yang dijanjikan itu kira-kira relevan nggak sih? Kemudian ayolah kita sama-sama ingat dan kawal janji-janjinya, visi misinya itu sama-sama kita kawal. Kemudian kalau ada hal-hal yang nggak sesuai itu kita sampaikan kayak gitu. Nah itu sih cara berpikir mungkin demokratis ya. Ya demokratis. Tapi ini ibaratnya berarti rektor kayak pemimpin lah ya ibaratnya ya. Jadi gimana kalau misalkan nih ada yang mau ngecalon tapi dia melakukan hal-hal yang pendekatan sama mahasiswa, kan ibaratnya ini adalah bocoran nih dari kalian, bocoran ya. Terus melakukan hal-hal yang dekat lah dengan mahasiswa maupun ormawa. Tapi setelah terpilih nanti lupa, biasanya kan kayak gitu ya, lupa sama janji-janjinya. Gimana nih? Kalau misalkan sampai hal itu benar-benar terjadi. Aduh, ampun sih. Jadi ya selesai. Jadi ya tadi kita kembali lagi sama tugas kita di badan eksekutif dah. Ya memang tugas kita tuh lebih ke menyadarkan ya, kan membangunkan, setelah itu menegur juga. Jadi cuma kita namanya badan eksekutif tapi kita cuma diam aja. Makanya kan kita sebagai perpanjangan tangan mahasiswa, perwakilan dari kawan-kawan mahasiswa yang pastinya selalu mengawal ya, siapapun pemimpinnya, siapapun nanti yang bakalan maju, yang terpilih, ini yang bakalan kita kawal selama 5 tahun ke depan ya, meskipun kita 1 tahun aja sih. Ya harapannya yang BEM selanjutnya ya, dikawal terus gitu. Ya itu sih harapannya bisa mengawal terus. Dalam artian kalau selama itu kita kalau misalnya kawan-kawan memang mengeluhkan sesuatu, kemudian ada hal-hal yang memang harus kita sampaikan, ayo kita sampaikan sama-sama gitu, dan kita gak takut untuk menyampaikan sesuatu itu kayak gitu. Nah jadi kalau misalnya kemudian hari baru misalnya 1 bulan atau misalnya beberapa waktu berjalan udah nggak sesuai sama kawan-kawan apa segala macam, atau kawan-kawan mengeluhkan sesuatu, itu pasti akan kita sampaikan kayak gitu. Oke, baik. Dan pertanyaan terakhir nih. Oke. Ya bisa yuk. Thank you Mams. Masuk TV loh. Masuk TV. Babe. Apa sih pesan-pesan yang ingin kalian sampaikan kepada kawan-kawan mahasiswa sama kawan-kawan ormawa nih yang ada? Pesannya yang penting tetap semangat di masa pandemi ini kan, meskipun kita sekarang sudah udah terbit ya surat edaran ya bahwa kita kembali kuliah tatap muka lewat layar kaca ya. Tetap semangat, jangan pernah putus kreativitasnya, meskipun di masa-masa pandemi kayak gini tetap harus lakuin hal-hal yang positif lah. Jangan karena pandemi kawan-kawan malah down. Tetap jalankan aktivitas sebaik mungkin, tetap produktif lah. Oke, jadi kalau dari aku sendiri harapannya sama kawan-kawan, selain tetap semangat, jaga kesehatannya juga, tetap jalankan protokol kesehatan, karena kita nggak tahu ya selama kita naudzubillah menjadi kalau misalnya terinfeksi, kita masih nggak tahu nih apakah percaya atau enggak sama COVID gitu loh, apakah penganut konspirasi. Oh iya, sama saya juga. Nah kayak gitu loh, dalam artian tetap yang pasti tetap jaga kesehatannya lah, nggak ada salahnya juga kita buat jaga-jaga ya kan. Tetap jaga kesehatannya, semangat, dan teruslah berkarya. Ya apa ya? Mungkin udah disampaikan sama ini semua sih, sama ini semua. Dan untuk para pejabatnya harapannya dekat lah sama mahasiswa ya, dekat sama mahasiswa. Dengarkan apa yang kita sampaikan kayak gitu loh. Kalau misalnya contohnya kayak sekre bocor terus gak percaya, silahkan lihat sekrenya itu waktu hujan kayak gitu. Atau ajak nginep aja gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi yang kita sampaikan itu memang realita lah. Jadi kita nggak mengada-ngada kayak gitu. Nah harapannya ya semangat terus, sama pejabat harapannya nanti kita bisa bersinergi lah kayak gitu loh, bisa bersinergi. Dan kalaupun mau untuk berdiskusi ya kita selalu terbuka lah gitu.
Oke deh, dengan berakhirnya ya podcast Himakom TV kali ini, maka kita berakhir juga perbincangan kita sama Presma dan Wapresma kita. Salam Himakom.